Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wan ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. والحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزاره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat orang tua kita Bang Haji Dr. Andes Ahmad Suhaimi, matanallah biduri hayati, amin. Yang terhormat Ketua DKM kita Al-Ustaz Haji Bahtiar Rifai, Sarjana Hukum. Yang terhormat Al-Ustaz Ahmad Fauzi. Yang terhormat para asatidz, para jamaah Masjid An-Nahdhah, yang semoga kita semua mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita begitu banyak nikmat, sehingga alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di Masjid An-Nahdhah ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu salat Isya berjamaah yang dilanjutkan dengan salat tarawih, salat witir, dan mungkin nanti ada yang melanjutkannya dengan i'tikaf. Salawat beserta salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua, yang semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ada satu kebiasaan manusia ketika Ramadan ingin meninggalkan kita semua. Apa itu? Ketika umat manusia mulai menurun tingkat semangat dalam beribadah. Mungkin sering kita jumpai di masjid atau di mushola sekitar kita, ketika awal Ramadan saf salat tarawih ini sampai 12 saf, 10 saf. Akan tetapi ketika mulai memasuki pertengahan hingga akhir Ramadan, safnya ini mulai terkikis menjadi 5 saf, 3 saf, 2 saf, bahkan 1 saf. Alhamdulillah. Kenapa bisa demikian? Sedangkan Rasulullah SAW, suri tauladan kita, ketika memasuki 10 akhir Ramadan, beliau meningkatkan kualitas ibadahnya, beliau meningkatkan volume ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat: kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ay al-ashrul awakhir min Ramadan, apabila memasuki 10 akhir daripada bulan Ramadan, syadda mizarahu, Nabi Muhammad mengencangkan mizannya. Kalau kata kita ngencangin sarung. Apa maksudnya? Nabi Muhammad ini mulai makin semangat meningkatkan volume ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memasuki 10 akhir Ramadan. Wa ahya lailahu, dan Nabi Muhammad menghidupkan malam-malam di akhir Ramadan. Wa ayqadha ahlahu, dan Nabi Muhammad tidak sendirian. Nabi Muhammad mengajak keluarganya, membangunkan istri-istrinya untuk menghidupkan malam-malam di akhir Ramadan. Dalam hadis ini dapat kita pahami bahwasanya kita umat manusia biasa yang penuh dengan dosa, yang butuh dengan begitu banyak pahala untuk bekal kita ke surga, akan tetapi kita malah menurun
meningkat semangatnya ketika di akhir Ramadan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW umat manusia pilihan, manusia yang begitu luar biasa, yang pahalanya tidak terbilang, beliau meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, percayalah, barang siapa yang menghidupkan 10 akhir Ramadan, itu adalah tanda bahwa ia memiliki rasa cinta, rasa rindu yang begitu tinggi terhadap bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan ingin meninggalkannya, ia meningkatkan kualitas ibadahnya. Dapat kita umpamakan, misalkan ada sepasang suami istri yang pasti mereka saling cinta, saling rindu. Apabila salah satu misalkan ada tugas, misalkan keluar kota, keluar negeri dalam jangka waktu yang panjang, 9 bulan, 1 tahun, percayalah, niscaya mereka akan menghabiskan waktunya bersama sebelum keberangkatannya ini. Mereka akan mengobrol bersama, duduk bersama, bercengkrama bersama. Begitupun kita terhadap bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan sudah memasuki penghujung waktunya, sebaiknya kita merasakan rasa sedih ketika bulan Ramadan ingin meninggalkan kita. Dengan cara apa? Dapat kita aplikasikan dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan. Karena jamaah rahimakumullah, di 10 akhir Ramadan pun ada satu malam yang begitu agung, yang begitu mulia, yaitu adalah Lailatul Qadar. Namun memang tidak menutup kemungkinan Lailatul Qadar ini hanya terjadi di akhir, dapat terjadi di awal ataupun di pertengahan Ramadan. Akan tetapi biasa terjadinya di 10 terakhir Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah, dan Aisyah radhiyallahu anha dari hadis taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Kata Nabi Muhammad, carilah oleh kalian akan Lailatul Qadar. Kapan? Fil ashril awakhir, pada 10 akhir di bulan Ramadan. Kenapa Lailatul Qadar ini begitu mulia sehingga kita mencarinya dan disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memang sengaja Allah sembunyikan Lailatul Qadar ini. Kapan terjadinya? Kita tidak tahu di awal, di pertengahan, atau di akhir. Karena menurut Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan kenapa Lailatul Qadar ini disembunyikan. Karena dikhawatirkan umat manusia akan tertuju pada satu malam saja. Misalkan ditentukan Lailatul Qadar ini di tanggal 27 Ramadan, misalkan besok 27 Ramadan ditentukan, dikhawatirkan semangatnya hanya pada hari itu saja, sedangkan malam-malam lainnya biasa-biasa aja, tidak ada semangat untuk meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau misalkan kita bertemu dengan Lailatul Qadar, adakah doa yang dapat kita baca ketika Lailatul Qadar ini? Diriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat ya Rasulullah, in wafaqtu Lailatul Qadri ma ad'uni. Qala quli Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, in wafaqtu Lailatul Qadri, jikalau aku berjumpa dengan Lailatul Qadar, ma ad'uni, apa yang harus aku baca? Adakah doa yang aku bisa baca? Qala, Rasulullah menjawab, quli Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Katakanlah wahai Aisyah, berdoalah wahai Aisyah, Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Jamaah rahimakumullah, karena malam Lailatul Qadar ini pun memiliki satu kelebihan yang begitu luar biasa, yaitu adalah min khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka jikalau kita sedang sholat sunnah, sedang bertasbih, sedang istighfar dan berjumpa dengan Lailatul Qadar, maka seumpama kita sholat sunnah, kita sholat tahajud, beristighfar selama 1000 bulan berturut-turut. Jika kita konversi ke tahun, maka itu berjumlah 83 tahun. Kita memiliki amal ibadah yang mungkin itu melebihi daripada umur kita. Semoga kita semua dapat berjumpa dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin.
Dan di antara jamaah amalan yang dapat kita lakukan untuk menghidupi 10 akhir Ramadan yaitu adalah i'tikaf salah satunya. Apa itu i'tikaf? I'tikaf itu diambil kata dari akabah dengan ditambahan hamzah data i'takafa ya'takifu i'tikafan yang berarti berdiam diri. Namun secara istilah terminologinya i'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari apa-apa yang tercela. Hukum i'tikaf itu apa? Hukum i'tikaf itu adalah sunnah muakkadah yang dapat kita lakukan pada waktu yang memungkinkan. Kapanpun kita masuk masjid kita bisa i'tikaf, namun diutamakannya pada 10 akhir bulan Ramadan karena Rasulullah SAW mengerjakan hal tersebut. Disampaikan dalam hadisnya bahwa Nabi Muhammad SAW beriktikaf pada 10 akhir Ramadan. Rukun i'tikaf ada berapa? Rukun i'tikaf itu ada 2. Yang pertama itu adalah niat, karena innamal a'malu binniyat. Amal ibadah butuh kepada niat. Niat i'tikaf, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sejak aku niat i'tikaf di dalam masjid ini, selama aku dalam masjid ini lillahi ta'ala. Yang kedua, rukunnya berdiam diri di dalam masjid. Pertanyaannya, berapa lama berdiam dirinya sehingga dihitung amal ibadah i'tikaf? Menurut mazhab kita Imam Syafi'i, lamanya beriktikaf di dalam masjid itu adalah sesaat. Seumpama mengucapkan subhanallah, itu bisa dianggap iktikaf jikalau kita niat iktikaf. Berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik berpendapat seseorang dapat dikatakan iktikaf ketika dia berdiam diri di dalam masjid selama 1 hari 1 malam. Alhamdulillah mazhab kita hanya sesaat. Oleh karena itu jangan sia-siakan ketika kita masuk ke masjid, kita datang untuk sholat tarawih, sholat id, sholat fardu. Ketika kita masuk, kita baca doa masuk masjid, langsung niatkan i'tikaf. Insya Allah selama kita di dalam masjid ini kita mendapatkan double pahala, pahala sholat kita dan juga pahala i'tikaf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pesan terakhir, karena masih ada beberapa hari lagi menjelang bulan Syawal, marilah kita tingkatkan ibadah kita, kualitas ibadah kita dengan memperbanyak tilawatil Quran, bersedekah, i'tikaf, sholat tahajud, dengan harapan semoga kita semua dapat berjumpa dengan Lailatul Qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.